Kenapa sih sebenarnya orang yang skillnya bagus, pengalamannya bagus, bahkan berpengalaman, tapi masih bisa ditolak sama perusahaan? Halo guys, balik lagi di channel gue, channel HR Content Creator, di mana kita akan sharing tentang tips karir dan juga tips melamar kerja dari awal sampai mendapatkan pekerjaan atau sampai diterima bekerja. Nah, jadi hari ini gue mau sharing tentang kenapa sih sebenarnya orang yang skillnya bagus, pengalamannya bagus, bahkan berpengalaman, tapi masih bisa ditolak sama perusahaan. Nah, ini yang gue pelajari dari bos-bos gue. Kenapa seperti itu? Karena seorang founder atau seorang HRD itu juga pengen tahu tujuan atau goal kalian itu 3-5 tahun ke depan tuh mau ngapain. Makanya teman-teman pasti sering banget denger atau misalkan mendapatkan pertanyaan 5 tahun ke depan rencananya mau ngapain nih, atau bahkan 10 tahun ke depan rencananya mau ngapain. Sering banget kan ditanya pada saat interview. Nah, sebenarnya ini adalah supaya perusahaan dan juga pihak si kandidat atau si calon karyawan ini bisa menyamakan antara visi dan misi dan goal mereka. Jadi kalau misalkan teman-teman punya skillnya bagus gitu ya, terus pengalamannya juga banyak dan bagus, deskripsi pekerjaannya pun juga bagus, teman-teman bertanggung jawab, etikanya juga bagus, tapi ternyata visi misi dan goal dari masing-masing pihak perusahaan dan juga pihak calon karyawan ini nggak sama. Contoh yang paling gampang ya, saya kasih contoh, misalkan teman-teman ini adalah seorang pekerja kreatif gitu ya. Kalau pekerja kreatif ya berarti bisa dibilang adalah videographer, content writer, copywriter, pekerja-pekerja kreatif yang memang kalau bekerja atau apply kerja itu adalah di industri kreatif gitu ya. Jadi nggak mungkin mereka apply kerjanya di misalkan consulting agency misalkan gitu ya, atau misalkan di HR gitu ya, misalkan jadi HR atau di kantoran, tapi kantorannya mungkin lebih bersifatnya dalam tanda kutip korporat misalkan, itu kan nggak mungkin. Kenapa? Karena visi dan misinya berbeda gitu ya. Atau misalkan sesimpel ini aja deh, saya kasih contoh yang lebih gampang lagi, yaitu misalkan teman-teman animator gitu ya. Animator itu adalah seseorang yang punya pekerjaan untuk membuat animasi gitu ya, animasinya apapun itu, entah itu film animasi atau misalkan animasi dalam bentuk iklan gitu ya. Kan sekarang banyak banget ya iklan-iklan yang bentuknya tuh animasi gitu ya, kalau teman-teman sering nonton TV. Misalnya teman-teman animator gitu ya, teman-teman animator, terus teman-teman apply kerja di satu perusahaan, bisa dibilang perusahaannya ini tidak membuka posisi untuk animator, tapi adalah posisi yang mirip-mirip dengan animator, contohnya video editor gitu ya. Video editor dan animator ya sebenarnya berbeda jauh sih, cuma ya sama-sama pakai medianya video gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa ngedit video animasi, tapi juga bisa ngedit video biasa. Cuma sebenarnya teman-teman ini goalnya adalah mau menjadi animator, mau menjadi seseorang yang ahli di bidang animasi gitu ya. Apply gitu ya, teman-teman apply di satu perusahaan, ada posisi video editor, teman-teman apply, tapi ternyata video yang diedit adalah bukan video animasi, tapi video biasa, live action biasa. Misalkan video company profile atau misalkan video iklan biasa gitu yang pakai wajah orang biasa gitu. Jadi bukan animasi, bukan kartun gitu. Perusahaan bakal nanya atau HRD bakal nanya, tujuan kamu 5 tahun ke depan mau ngapain, atau misalkan 3 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan mau ngapain. Nah, pasti teman-teman bakal jawab kan, sebenarnya saya pengen jadi animator pak. Lah, kalau mau jadi animator, kenapa apply-nya di posisi video editor, kenapa nggak di animator aja gitu ya? Karena kan berbeda nih video yang live action dengan video animasi, pasti berbeda. Kenapa nggak cari posisi yang memang menerima animator gitu ya? Sudah mulai terjadi ketidakcocokan antara si pihak calon karyawan dan juga pihak perusahaan gitu ya. Nggak cocok nih, saya punya perusahaan saya bukan di bidang animasi gitu, tapi memang ya perusahaan saya masih dalam tanda kutip industri kreatif gitu ya, industri kreatif tapi bukan animasi. Jadi kita perusahaannya itu atau agensinya atau industrinya itu tidak berfokus pada animasi, tapi ada video gitu ya. Berarti kan nggak cocok gitu ya. Kenapa kamu nggak apply sebagai animator aja atau ke perusahaan yang memang membuka lowongan animator gitu ya? Itu kan nggak cocok tuh ya. Nah, jadi itu sebenarnya sudah ada kemungkinan yang cukup besar kalau teman-teman bakal ditolak gitu ya. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, saya animasinya bagus gitu ya. Saya animasinya bagus, saya ngeditnya juga bagus, bahkan saya ngedit video live action biasa aja juga bagus gitu ya. Tapi akhirnya ditolak karena ya tujuannya nggak sama, visi dan misinya nggak sama gitu ya. Bukan masalah kamu kan bagus gitu ya, saya kan bagus, skill saya bagus, bahkan saya sangat berpengalaman, bahkan lebih berpengalaman daripada kandidat-kandidat yang lainnya, tapi masih bisa ditolak. Itu wajar banget karena ya nggak cocok visi misinya, goalnya nggak cocok. Jadi itulah kenapa teman-teman masih bisa ditolak. Nah, solusinya adalah kalau misalkan teman-teman udah punya nih visi misinya, udah tahu mau kemana, tujuan karirnya mau kemana, udah tahu gitu ya, saya mau jadi animator, ya udah cari lowongan yang menerima animator. Jangan malah kerjanya di lowongan yang mirip-mirip sama animator, tapi
tujuannya bukan ke arah sana, kan beda nanti goalnya gitu ya. Cari yang sesuai dengan tujuan karirnya teman-teman gitu ya. Itulah kenapa skill bagus, pengalaman banyak, pengalaman juga bagus masih bisa ditolak. Wajar karena tujuannya berbeda. Itu aja dari saya buat video hari ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu apply ke posisi yang sesuai dengan tujuan karirnya teman-teman. Oke? See you in the next video.